Baik, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Jadi Bu Sita minta saya untuk mencoba untuk sharing gagasan yang dulu memang pernah kita pikirkan di Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya Yogyakarta. Jadi intinya bahwa kita itu perlu melestarikan Jogja itu dengan cara antara lain menjadikan ini sebagai heritage city atau world heritage city, saya kira. Ya, jadi saya kira kita semua sudah memahami bahwa kebudayaan itu menjadi unggulan utama bagi keistimewaan di Yogyakarta. Cuman dalam kenyataannya tidak semua pengambil keputusan baik pada level yang cukup di atas sampai ke bawah itu memahami sebetulnya bagaimana kebudayaan ini menjadi jiwa, menjadi keistimewaan dari Yogyakarta itu. Ya, bagi saya sendiri itu sebetulnya kebudayaan daerah istimewa Jogja, keistimewaannya itu harus dipahami melalui pemahaman terhadap nilai-nilai dasar yang luhur dari hasil cipta dan rasa yang mewujud dalam karsa dan karya yang menjadi jati diri masyarakat DIY, baik itu yang tangible maupun yang intangible, baik itu yang bendawi maupun tak bendawi. Nah, salah satu wujud dari itu sebetulnya tidak lain adalah kota Yogyakarta itu sendiri. Jadi kota Yogyakarta itu sendiri menjadi penciri yang istimewa yang di dalamnya itu terkandung baik yang tangible maupun intangible, perpaduan keduanya. Ya. Ini adalah kota Jogja menjadi salah satu bagian dari wadah perkembangan budaya khas Yogyakarta. Jadi ini menjadi setting spasialnya. Kemudian kalau kita memahami bagaimana Yogyakarta dirancang sejak awal, ini kita bisa melihat bahwa perancangnya itu adalah seorang yang jenius. Dengan latar belakang budaya yang khas Yogyakarta itu dia merancang kota ini, sehingga tidak ada duanya, saya katakan begitu. Dan juga kita bisa melihat kota Yogyakarta itu sebagai sojana budaya yang merupakan, tadi sudah saya sebutkan, perpaduan antara wujud budaya yang tak bendawi, intangible, dengan tatanan budaya bendawinya, tangible-nya. Nah, paduan inilah yang kemudian menjadi salah satu manifestasi dari filosofi Yogyakarta yang luhur. Saya kira Bapak Ibu sudah banyak memahami masalah ini. IT lepas Pak. Ya, jadi kita sebetulnya sudah sangat memahami, saya kira, bahwa kota Yogyakarta ini ditata berdasarkan filosofi yang begitu mendalam tentang hubungan manusia dengan Tuhan dan alam,
serta sebagai cerminan perjalanan hidup manusia sejak lahir hingga menghadap Sang Khalik. Jadi kalau kita melihat dari selatan itu dari panggung kerapiak yang merupakan lambang dari wanita ya, yang melahirkan, kemudian perjalanan hidup manusia, terus masuk ke keraton, di sana menjadi dewasa, kemudian ke tugu, ya, kemudian nanti melewati tahap-tahap, ada godaan material dengan pasarnya, ada godaan jabatan ya, dengan kepatihannya, kemudian sampai ke tugu, ya, dan nanti kembali itu adalah kemudian untuk menghadap ke Khaliknya. Seakan-akan tugu itu menjadi puncak dari satu capaian prestasi manusia yang dewasa. Kemudian setelah itu kita juga memahami pasti manusia itu akan surut, ya, jadi ada pasang, ada surutnya untuk kembali ke selatan. Ya. Nah itu. Nah ini semuanya sebetulnya kalau di dalam terminologi yang umum digunakan oleh World Heritage itu disebut sebagai associative landscape. Artinya kita tidak akan memahami kalau kita itu tidak tahu latar belakang pemikirannya. Jadi orang datang ke Jogja tahunya tugu, ya hanya disebutkan sebagai tugu Jogja, disebut di foto dan sebagainya, tetapi tidak tahu maknanya. Saya seperti itu. Apalagi keseluruhan kota Yogyakarta. Yang saya maksud kota Yogyakarta adalah kota intinya. Ya. Nah, karena begitu muatannya begitu banyak, filsafatnya, filosofinya. Oleh karena ini kita mencoba mengusulkan itu kalau misalnya nanti diterima di UNESCO itu sebagai kota filosofi, kota yang mempunyai kandungan filosofi yang tinggi. Dan ini kita mencoba search, mencoba membandingkan dari tempat lain, ini belum ditemukan sementara ini yang mengklaim seperti itu. Sehingga saya melihat ini sesuatu kekhasan, keistimewaan yang mempunyai potensi untuk diakui dunia. Ya, ini saya kira sedikit gambaran tentang peta sumbu filosofi. Sebetulnya bukan filosofi Keraton Jogja, tetapi seluruh kota mestinya. Ya. Jadi kalau kita melihatnya kadang-kadang secara antropologis dianalisis secara struktural, ini jelas merupakan Jogja itu perpaduan antara unsur-unsur dualisme yang seringkali terjadi, yaitu di selatan itu adalah unsur negatif, wanita, kesejukan, ya, air, ya, sedangkan yang di utara itu adalah unsur-unsur positif, laki-laki, kemudian dinamis, ya, artinya keinginan untuk selalu bergolak gitu. Ya, saya seperti itu. Jadi kemudian yang di tengahnya itulah yang kemudian menjadi perpaduan, dan itu menjadi salah satu ciri Indonesia. Itu kan selalu jalan tengah. Ya, Pancasila itu jalan tengah selalu kan. Saya seperti itu. Nah ini adalah merupakan salah satu manifestasi itu, pemikiran yang sebetulnya berkembang tidak hanya di Jogja tetapi juga di Indonesia, tetapi yang mematerialisasikan, yang menjadikan itu sebagai wujud bendawi itu di Jogja. Ini belum ada yang di tempat lain yang bisa kita lihat seperti itu sebagai satu kota. Tapi saat ini kalau kita melihat, ya, apakah kondisi Yogyakarta dengan kondisi yang sekarang itu bisa mencerminkan sumbu filosofi itu? Itu adalah pertanyaan besar yang kita hadapi. Nah, ini sebetulnya ada banyak gambar. Kalau saya di beberapa tempat saya cantumkan macam-macam komentar, sudah ada di TV, ada komentar yang di koran, Kompas, Yana dan sebagainya tentang kota Jogja, bagaimana semrawutnya. Gitu. Dan ini salah satu graffiti yang ada juga dikemukakan dengan simbolisme. Bagaimana Jogja ditunjukkan di sini, Jogja di masa lalu itu agak putih, ya, jadi bagus karena simbolismenya kan seperti itu. Nah Jogja sekarang itu ditunjukkan di saiki itu menjadi lebih gelap. Nah itu adalah satu ungkapan bagaimana ada
semacam kemerosotan di mata pembuat ini. Jadi Jogja di masa lampau itu ternyata lebih cerah dibandingkan Jogja pada saat ini. Nah, itu adalah pesan-pesan yang sudah dirasakan masyarakat Jogja sendiri. Jadi perubahan kota Jogja saat ini mengarah pada pembentukan kota metropolitan. Bisa kita lihat dengan ciri kepadatan lalu lintas dan bangunan tanpa pengaturan yang memadai muncul di mana-mana. Kemudian muncul beragam arsitektur modern yang sebetulnya tidak sesuai dengan budaya Yogyakarta itu sendiri, ya. Sehingga kita khawatirkan tidak dalam waktu yang cukup lama kota Yogyakarta ini akan kehilangan identitasnya sebagai city of philosophy. Apalagi filosofinya sudah semakin menurun, tidak dipahami oleh masyarakat Jogja sendiri. Jadi kota Yogyakarta nanti akan sama dengan kota-kota metropolitan lainnya, tanpa identitas dan tanpa daya tarik yang khas. Ya, nah oleh karena itulah kita membutuhkan semacam grand design untuk melestarikan kota Yogyakarta sebagai city of philosophy. Ya. Melestarikan di sini tidak dipahami sebagai upaya untuk membekukan kota itu seperti masa lampau, tidak, tetapi mengakomodasi perubahan. Jadi pelestarian harus dimaknai sebagai upaya penerapan atau implementasi nilai-nilai inti budaya dalam kehidupan manusia sehari-hari, sehingga keberadaan dan kemanfaatannya dapat dirasakan benar-benar oleh seluruh anggota masyarakat. Jadi kalau kita mengembalikan filosofinya, ya ini harus ada dirasakan oleh masyarakat perubahan itu. Ya. Nah oleh karena itulah kita kemudian menggagas berdasarkan pada konsep Yogyakarta untuk dunia, maka pelestarian kota Yogyakarta sebagai city of philosophy ini ditujukan terutama untuk melestarikan nilai luhur Yogyakarta yang dapat diwariskan pada masyarakat lokal, bangsa Indonesia dan dunia. Oleh karena itu salah satunya adalah dengan menjadikan kota Yogyakarta sebagai warisan dunia atau World Heritage. Ya, dengan demikian Yogyakarta akan dapat memberikan sumbangan berarti bagi peradaban dunia. Nah, itulah cita-cita kita. Nah, sekarang apakah itu mungkin? Kita sudah mencoba melakukan penelaahan yang belum mendalam, tetapi kita sudah melihat bahwa potensi itu ternyata cukup besar. Kalau kita melihat dari panduan UNESCO, apa toh yang disebut dengan warisan dunia? Itu ada bermacam-macam, ada yang merupakan monumen, ya, termasuk di dalam karya arsitektur, patung, lukisan dan sebagainya. Ya, itu yang mempunyai nilai penting bagi masyarakat, entah itu ilmu pengetahuan, entah itu kebudayaan. Ya, nah itu. Kemudian yang kedua itu adalah kumpulan bangunan. Baik yang terpisah atau berkaitan satu sama lain, yang memiliki nilai penting dari segi arsitekturnya, keseragamannya, dan tempatnya dalam bentang alam. Kita bisa saja di satu kawasan Yogyakarta itu karena hanya bangunannya bisa, tetapi kita tidak ingin seperti itu karena itu akan menghilangkan konteks secara keseluruhan. Ya, karena nanti akan ada syarat dari UNESCO juga masalah keutuhan dan keterpaduan. Ada situs, ya, ini jenisnya biasanya arkeologis. Kemudian ada yang disebut dengan cultural landscape, sojana budaya. Nah ini adalah bentang alam paduan hasil karya manusia dan alam. Dia bisa menunjukkan evolusi masyarakat manusia dan permukiman sepanjang waktu di bawah pengaruh keterbatasan dan kesempatan yang diberikan oleh lingkungan alam dan oleh kekuatan sosial, ekonomi, dan budaya, baik dari luar maupun dalam budaya itu sendiri. Jadi ini yang kita tidak menyadari bisa jadi ternyata menjadi suatu landscape yang sangat indah. Ada 4 jenis sojana budaya itu. Yang pertama adalah sojana budaya yang dirancang. Jadi seperti kota Yogyakarta itu akan bisa masuk, yang pertama
itu adalah sarjana budaya yang dirancang. Karena tatanannya itu sudah dirancang sejak awal. Ya, seperti Canberra itu bisa juga, ya, karena sejak awal ditata. Ya, ada sarjana budaya organik yang masih berlanjut. Ini misalnya terasering, sawah terasering, seperti di Bali dan di beberapa tempat lainnya. Jadi itu terbentuk karena aktivitas manusia yang tidak disadari. Dia itu tidak ingin membentuk teras-teras yang indah dan sebagainya, tetapi ternyata nanti terbentuknya secara tidak disadari dalam waktu yang lama itu kemudian terbentuk. Ya, dan ini masih dilakukan. Ya, pembentukan itu masih terus berlangsung. Kemudian yang ketiga itu sama dengan budaya organik, tetapi yang relik, artinya dia sudah berhenti. Seperti yang ada di Gunung Kawi di Bali itu sebetulnya subaknya sudah berhenti, dia tidak lagi berkembang, sudah ditinggalkan. Ya. Tetapi karena ditetapkan jadi World Heritage, sekarang diaktifkan kembali, direvitalisasi, muncullah subak baru. Saya seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang keempat ini adalah sarjana budaya asosiatif, yang saya katakan bahwa ini bentukan-bentukan itu baru bisa dipahami kalau kita memahami kepercayaan kita, latar belakang pemikirannya, atau juga seni tertentu. Ya, seni instalasi itu kalau tidak dipahami betul-betul, kita akan melihat hanya ini apa. Ya, nah itu sebetulnya adalah sarjana budaya asosiatif. Ya, itu. Kemudian yang lain itu adalah warisan budaya khusus yang terdiri dari kana, kemudian kota bersejarah atau historic cities, dan kemudian jalur. Ya, ini ada beberapa contoh. Sebetulnya jalur rute gerilya Sudirman itu bisa ditetapkan kalau menurut UNESCO kalau nilainya sampai internasional. Tapi yang penting ada rutenya itu. Ya, jadi bagi di Indonesia rute ini belum menjadi bagian dari, misalnya dalam undang-undang cagar budaya tidak disebutkan yang namanya rute. Tapi kalau di World Heritage rute itu termasuk rute migrasi burung-burung tertentu yang langka itu dimasukkan. Ya, misalnya seperti itu. Nah, jadi ini. Jadi itu ada keragaman. Nah, Yogyakarta bagaimana? Oh maaf, ini masih ada. Kota bersejarah dibagi lagi menjadi yang tidak dihuni, kemudian yang masih dihuni, dan kemudian kota abad 21. Jadi kota abad 21 pun masuk kalau dia mempunyai kekasan. Misalnya, jadi tidak selalu harus kuno gitu. Ya. Itu. Nah, untuk dapat diterima, organisasi ruang, struktur, bahan, bentuk, dan fungsi dari komponen-komponen tadi itu harus mencerminkan peradaban atau ciri budaya yang mendorong nominasi tersebut. Jadi misalnya saja Canberra itu kekasannya apa? Karena di sana juga ada 3. Kalau di sana daerah parlemen, kemudian daerah eksekutifnya, kemudian juga ada daerah yudikatif, legislatif, dan eksekutif, karena mereka mengikuti pola itu. Ya. Misalnya seperti itu. Ya. Kalau di Jogja tentu saja berbeda, kekasannya tadi sudah saya sebutkan. Ya. Nah, selain itu tentu saja harus mempunyai apa yang disebut sebagai outstanding universal value. Jadi terjemahannya macam-macam. Saya sedikit mengikuti Bu Sita dengan nilai keistimewaan sejagat. Ya. Universal itu sejagat. Ya. Saya biasanya menggunakan nilai istimewa universal, tapi kita terjemahkan seperti itu. Nah, itu adalah makna itu selalu harus dirasakan penting bagi semua orang, tidak hanya bangsa yang memiliki, tetapi orang lain yang ada di luar itu juga harus merasakan bahwa itu indah, bahwa itu memang mempunyai makna yang penting. Ya, itu. Nah, kemudian untuk itu bagaimana menilainya? Nah, kalau kita memasukkan ke World Heritage, maka itu kemudian akan ada yang menilai, itu dikatakan sebagai yang sebetulnya yang menilai adalah masyarakat dunia. Nah, hanya saja diwakili UNESCO. Nah, UNESCO tidak bisa melakukan sendiri penilaiannya, diwakilkan pada World Heritage Committee,
dan World Heritage Center. Nah, World Heritage Committee mempunyai organ lain yang secara langsung melihat di lapangan, yaitu yang disebut IUCN, itu untuk konservasi alam, ya, International Conference for Conservation of Nature. Kemudian ICOMOS ini yang untuk monumen and site, ya, ini untuk yang warisan budaya. Ya, jadi itu organ-organ yang nanti akan menilai, ya, secara langsung nominasinya. Nah, bagaimana kemudian mengukurnya, menilainya? Nah, ini ada beberapa cara. Yang pertama, syaratnya adalah memenuhi salah satu dari 10 kriteria yang ditetapkan, yaitu outstanding universal value, itu ada 10. Ya. Kemudian masih menunjukkan unsur keasliannya, authenticity, kemudian memiliki keterpaduan dan keutuhan unsurnya atau integrity. Jadi misalnya saja bagian dari kota Jogja misalnya tubuhnya hilang, itu artinya sudah tidak bisa mewakili integrity, keutuhan, karena ada satu komponen yang hilang, ya. Padahal itu menjadi penting ketika harus membuktikan filosofinya. Atau kerapiak hilang atau keraton hilang, semakin parah. Nah, ini yang kita khawatirkan. Mempunyai kekhasan jika dibandingkan dengan warisan sejenis, kita nanti akan membandingkan dengan kota-kota lain yang sudah ditetapkan sebagai World Heritage Cities. Nah, di mana keistimewaannya? Dan untuk analisis awal kita melihat Yogyakarta ini belum ada bandingannya, sehingga saya menganggap potensinya cukup besar. Ya, biasanya yang dilestarikan, yang dinominasi atau yang sudah diterima di dalam list itu misalnya saja industri, ya, budaya itu sebagai permukiman tradisional, tetapi filosofinya tidak tampak. Sedangkan Yogyakarta itu kekuatannya justru di filosofinya itu. Ya. Sudah ada upaya mengelola yang disebut sebagai harus ada manajemen plan. Tapi manajemen plan ini nanti kita bisa membuatkan, ya, untuk nominasi itu nanti akan kita buatkan manajemen plan. Ya, ini ada beberapa kriteria, 10 kriteria, yaitu mewakili suatu mahakarya, kejeniusan kreatif manusia. Nah, ini salah satu yang bisa kita masukkan karena desain itu sendiri, rancangan kota Jogja itu sendiri, kita bisa melihat mulai dari lingkungan yang terluar atau konsep kosmologinya antara Merapi dan Laut Selatan, kemudian diapit atau dikelilingi katakanlah oleh lapisan-lapisan unsur air, ya, seperti sungai, Codi, kemudian Winongo, kemudian nanti ada Gajah Wong, kemudian Bedok, kemudian Opak, dan kemudian Progo misalnya. Lapisan-lapisan itu termasuk dari bagian itu, ya. Kemudian menunjukkan pentingnya pertukaran nilai kemanusiaan dalam suatu rentang waktu atau dalam suatu kawasan budaya dunia dalam pengembangan arsitektur, teknologi, karya monumental, tata kota, dan desain lanskap. Sekali lagi ini bisa masuk karena konsep yang ada di Yogyakarta itu adalah merupakan kristalisasi dari perkembangan agama-agama. Ada unsur Hindu, ada unsur Islam. Nah, ini bisa masuk dalam itu tadi, pertukaran nilai-nilai kemanusiaan itu tadi. Nah, jadi ini poin yang kedua bisa masuk juga, ya. Memiliki keunikan, mungkin ini bisa di skip karena keunikan dalam arti peradaban yang tinggi masih harus kita teliti lebih jauh, ya. Ini merupakan contoh luar biasa dari suatu jenis bangunan, arsitektur atau himpunan teknologi atau landscape yang menggambarkan tahapan penting dalam sejarah manusia. Ini mungkin agak sedikit lemah walaupun potensi juga, tapi untuk sementara itu merupakan contoh luar biasa tentang permukiman tradisional manusia, tata guna tanah, dan tata guna kelautan yang menggambarkan interaksi budaya atau interaksi manusia dengan lingkungan, terutama ketika permukiman tersebut menjadi rentan karena dampak perubahan yang menetap. Nah, ini sebetulnya juga bisa potensi kalau kita nanti bisa membuktikan bagaimana
Yogyakarta, kota Yogyakarta itu sebagai model adaptasi terhadap lingkungan itu. Jadi dia tidak terlalu ke gunung, tidak terlalu ke laut, kemudian benteng sungai-sungai itu sebagai benteng dan sebagainya. Ini adalah merupakan contoh luar biasa tentang permukiman tradisional. Ya, misalnya seperti itu. Ya. Tapi ini sementara saya belum bisa melakukan itu. Ya. Kemudian yang keenam, ini adalah perpaduan, sudah mulai perpaduan antara nature dan culture. Jadi 10 kriteria yang dikemukakan oleh UNESCO itu 1 sampai 5 itu sebetulnya untuk budaya. Kriteria yang keenam ini adalah campuran, sedangkan yang 7 sampai 10 itu adalah yang nature, yang alam. Oleh karena itu yang nature barangkali tidak ada relevansinya, kita skip saja. Ini yang 7, 8, 9, 10 ini semuanya nature. Ya. Ya. Nah, jadi selain nilai keistimewaan sejagat tadi, kita harus membuktikan Jogja itu masih asli, Jogja itu masih utuh. Ya. Dan ini saya kira bisa. Ya. Kita masih bisa. Tetapi dengan cara-cara melakukan revitalisasi atau juga semacam remedi juga pada bagian-bagian tertentu dari kota Yogyakarta, ya, kita akan bisa melihat karena seluruh komponennya masih utuh, komponen-komponen yang utama masih utuh. Ya. Itu rencana pengelolaan bisa kita buat. Ya. Nah ini yang disebut dengan keaslian itu ada bentuk dan rancangan, jadi kan sebetulnya masih utuh itu bentuk dan rancangan. Bahan saya kira masih banyak bangunan yang asli, kegunaan dan fungsi jelas masih kita pakai, tradisi, teknik, sistem manajemen. Nah ini kita nanti akan menggali lebih jauh lagi untuk hal-hal yang seperti ini. Tetapi secara umum baik keaslian maupun keutuhan Yogyakarta masih ada. Ya, jadi ini kota Yogyakarta. Nah, jadi kota Yogyakarta setidaknya dapat dimasukkan ke dalam 2 jenis warisan budaya menurut UNESCO. Yang pertama adalah saujara budaya asosiatif dan juga sebetulnya saujara budaya yang dirancang itu bisa masuk. Ya. Tetapi karena kita menekankan pada filosofinya, ini akan lebih masuk. Ya. Kemudian kota bersejarah yang masih dihuni. Dan kalau kita melihat kriteria minimal itu ada 3 yang bisa kita identifikasikan sekarang, yaitu mewakili hasil kreativitas manusia yang jenius, dalam hal ini rancangannya, konsepnya. Kemudian yang kedua menunjukkan pentingnya pertukaran nilai kemanusiaan tadi saya katakan, ya, dalam suatu rentang waktu, ya, yang kaitannya adalah dengan tata kota dan desain lanskap. Kemudian yang ketiga, ini adalah yang keenam, yaitu secara langsung atau nyata dikaitkan dengan peristiwa atau tradisi yang berlaku. Dan di sini adalah tradisi pikir, ya, tradisi pikir dengan gagasan atau dengan keyakinan. Itu kan konsep-konsep tadi kan keyakinan, ya, yang memiliki nilai universal tinggi. Saya kira konsep-konsep yang ada di Jogja itu sangat tinggi, Manunggaling Kawula Gusti dan sebagainya. Itu sangat menunjukkan bagaimana hubungan antara manusia dengan alam, manusia dengan sesama, dan manusia dengan Tuhannya. Ya, itu adalah nilai yang universal. Dimanapun pasti akan ada unsur itu. Nah, oleh karena itulah kalau kita memang ingin menyelamatkan dan melestarikan keistimewaan Yogyakarta, tidak bisa bekerja sendiri-sendiri saya kira. Kita harus bersinergi untuk mengarah ke sana. Saya kira itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Daud. Sebuah pemahaman yang kita memang perlu satu persatu cermati, dan kata terakhir tadi adalah bersama-sama, dan hadir di antara kita itu dari beragam bidang ya, memang kita harus berbicara bersama-sama. Di sisi yang lain kemudian kita juga tadi disampaikan kemungkinan-kemungkinan apa saja yang sebenarnya akan menjadi keunggulan
Nah, kalau kita tahu keunggulannya ini, sebenarnya keistimewaannya ini, kita baru tahu juga bagaimana caranya kemudian mengembangkan ke depannya, master plan-nya, supaya keunggulannya tadi tidak hilang. Dan di sisi lain kemudian terkait dengan pengelolaan. Pada kriteria yang ketiga tadi disampaikan ada luapan juga yang terkait dengan karya seni dan sastra yang memiliki universal tinggi. Dalam arti kata ada seni apa sebenarnya yang ada di sana. Nah, ini untuk pembicara yang ketiga terkait dengan rencana nominasi Jogja untuk kerajinan, kota kerajinan dunia dengan batik pilihannya. Ini juga sesuatu hal yang bisa kembali lagi dielaborasikan. Kemudian ada satu isu bahwa paling utama dari masa depan sebuah kota yang punya kesejarahan tinggi adalah bagaimana memanfaatkannya. Itu satu. Kemudian yang kedua, kaitannya kita bicara pelestarian budaya, kita juga harus bersamaan dengan itu memikirkan bagaimana langkah-langkah ekonomi yang tepat. Selama ini kita seringkali mendengar dikotomi budaya itu sendiri tidak ada hubungannya dengan ekonomi. Padahal kita membutuhkan entrepreneur untuk budaya juga. Nah, untuk itulah kita mengundang Pak Robby Sumaharta yang pengalamannya sebagai seorang pengusaha ini sangat panjang, mulai dari Direktur PT Mataram Tunggal Garment, jadi usahanya tentang pakaian, mengekspor. Kalau yang senang sekarang lagi ngefans dengan Uniqlo, nggak tahunya juga ada pimpinan dari Jogja gitu. Kemudian CEO Buana Terminal Niaga, Presiden Komisaris untuk Komitrando Emporium, dan kegiatan yang ke masyarakat cukup